mereka pun berhasil, kekurangan satu. Orang-orang udah tahu ini mau dari bokap lo. Dulu gue gampang. Iya. Harinya jadi berusaha yang gampang juga. Betul. Indra Kents pernah mau kata-kata, miskin itu privilege. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang anak orang kaya, ya, atau anak yang terlahir dari keluarga kaya lah. Mungkin kan orang-orang ngeliat nih, kayak di sosial media wah banget segala macam, oh bisa enak pergi, mungkin makanan yang mahal-mahal, kayak wah banget itu. Iya, enak lah. Padahal aslinya ya emang iya sih. Iya, emang enak sih. Emang enak sih. Kita mau bahas ini lebih ke arah perihal mentalnya nih. Mental yang ini yang kadang mungkin orang-orang pikir semua orang mentalnya sama dan mereka lebih enak karena modal segala macam. Oke. Ini kan yang masalah mental ini nih yang kadang orang paham nggak paham gitu ya. Dan lu kadang ngamati nggak nih? Kalau orang-orang nih rata-rata ya orang-orang yang anak orang kaya atau yang terlahir dari keluarga kaya ini nih, mereka itu cenderung punya mental lemah pertama. Dan yang kedua, karena serba disokong, serba dikasih dan ada di zona nyaman, mereka tuh jadi malas. BTW nih gue disclaimer dulu nih. Gue ngomong begini bukan berdasarkan cuman kayak cocok logi gue atau menurut gue. Tebakan Iya. Karena itu memang fakta dan gue ngelihat sendiri dari beberapa orang yang gue kenal, memang terjadi seperti itu secara mentalitinya gitu loh. Mungkin di lingkungan lu siapa tahu lu juga ada kayak gitu. Kalau di lingkungan gue pribadi ada. Mereka ini emang kalau gue lihat ya, kayak gue lagi ngikut mereka gitu. Kelihatan kok sebenarnya dari segi mental dan jerih usahanya tuh beda. Bisa lebih down lah, lebih rendah lah ditimbang orang-orang yang lain gitu. Iya. Karena contoh nih, Contoh teman gue, dia ini dari keluarga yang udah bukan berada lagi, melainkan udah di atas papan lah, bahasa emang udah kaya. Dia ini kayak haus akan pengen banget nih dianggap dia itu memulainya dari nol. Padahal kita tahu kalau dia tuh nggak mulai dari nol. Setiap kali update, pertama flexing, terus dia selalu ada quotes gitu lah ya. Jadi di sini kita lihat sebenarnya mental lu nggak siap. Karena sebenarnya lu nggak mulai itu dari nol. Kita langsung berpikir gini, lu aja nggak ngerasain dari nol, tapi lu pengen banget diakui dari nol startnya. Menurut gua nggak banget. Apa adanya mending sih. Iya. Kalau dari lingkungan lain tadi lu sempet, ya senggol gitu. Itu emang gimana tuh kalau kisahnya tuh? Kalau gue yang nyeritain yang nggak terlalu parah deh. Ada satu anak yang dimana dia tuh kayak dia kan udah umurnya segua gitu, gue pikirnya gitu. Kayak masih serba ya sangkatan sama gue, tapi kayak serba maunya dikit-dikit papi. Sedangkan kita kan maksudnya anak laki-laki harus bisa berdiri dan kaki sendiri kan. Maksudnya kayak ibarat nggak usah ngomong bisa tinggal sendiri atau apa deh, tapi lebih tepatnya udah bisa cari uang sendiri lah. Mereka tuh lebih kayak gini, dikit-dikit gue kayak nunggu bokap gue ini deh gini-gini segala macam. Nunggu bokapnya kasih, atau enggak kadang ada juga yang sampai apa, ini bukan berarti dekat sama gue tapi gue kenal, sampai kayak dia nggak dikasih uang jajan sampai kayak kesel gitu. Kesel mau pergi tiap cabut minta kalau nggak kesel, jadi kayak gitu. Dan dikasih serba enak, jadi serba menggampangkan semua hal sih. Iya. Dan ini nih, yang dari hal-hal yang kayak gini nih, yang kadang gue bingung kenapa mereka sampai bisa mental itu kayak lemah. Kalau malas ya karena itu udah sinkron lah. Iya, sinkron semua. Ini kenapa nih? Ini nih yang kadang gue masih sekarang mikir-mikir, kenapa ya? Akarnya tuh apa itu yang gue pikir. Kalau dari gue sendiri ngeliatnya gini, ketika mereka lahir banget gitu, mereka semua ngeliat sekitarnya pas udah SD, kalau belum ngeh masih kecil ya. Pas udah makin SMP tuh udah ngeh, wah bokap gue punya ini itu, ada fasilitas ini itu. Jadi dia ngerasa aman, wajar. Psikologinya udah kebangun seperti itu, gue aman saat ini. Kenapa? Kayak yang kisah lu aja bisa berpikir gitu kan, kalau apa-apa gue nunggu bokap. Itu yang bikin mereka jadi apa? Main di mulut aja, gak main tenaga. Ya udahlah, kalau ada apa-apa tenang, ada bokap gua. Contoh nih, handphonenya hilang. Ya udah ntar gua kasih ke bokap. Ya gua drama dikit aja. Jadi kan males sebenarnya. Cuma kalau dia berpikir, wah HP gua hilang, gua mesti bertanggung jawab, gua mesti bisa gak balikin tuh HP, gua mesti diem dulu dari bokap. Gua cari usaha atau kerja sampingan. Kan nggak begitu mereka.
Iya. Malas berpikir. Itu menurut gue faktornya jadi itu karena semuanya udah disokong dan dia ngeliat ada yang backingannya kuat nih. Wih, bokap gue bisa kasih gue ini itu. Jadi males lah, udah tinggal ngomong aja. Oke. Itu kan mungkin begitu tuh. Yang dari gua. Make sense gak? Kan lu ngelihat itu dari sudut pandang anaknya. Ngeliat orang tuanya kaya gitu. Bisa juga nggak? Ternyata sebenarnya ini ada faktor salah orang tuanya juga, cara mendidiknya. Kalau itu sih emang pasti ngaruh ya. Bahkan sekarang aja dalam babysitting ya. Jadi dalam mengurus bayi aja ya. Mulai diterapin yang mana ketika bayi nangis, kan karena itu bayi dari kebangun tuh. Nangis berarti bakal dikasih. Ke bawah sampai gede, ya kan? Itu ada babysitting dengan cara begini, ketika dia nangis dia selamanya dijabanin. Oke. Lama-lama, ini jadi udah ada penelitiannya gitu, udah ada uji cobanya. Lama-lama bayi ini ketika ingin sesuatu, dia bergerak, ngeraih. Jadi awalnya dikasih unjuk, depannya ada mainan. Dia nangis-nangis, nangis gitu biasa. Iya. Buat diambilin, awalnya orang tuanya kasih, emang sengaja. Mancing, oke, kedua kali juga masih dikasih. Keterusnya dia udah mulai makin nangis tuh, nangis, orang tuanya udah mulai kasih, makin tuh. Jadi menurut gua perilakunya kan akhirnya mulai kebentuk. Akhirnya dia lama pas mau ngambil, dia diem, mulai gerak sendiri. Oke. Jadi yang dari pertanyaan lu tadi itu menurut gua sangatlah pengaruh, gede. Ini menurut gua gede banget, kenapa? Karena kalau orang tuanya contoh, anggap nih kita itu masih kecil. Misalnya pas udah dewasa nih, anggap udah udah SMA lah, sekolah menengah atas di bangku SMA, itu udah mulai dibiasakan untuk jangan kalau dia mau apa itu serba ada. Atau dikasih misalnya diantar pakai mobil mewah atau dikasih serba barang-barang mewah. Menurut gue sih sebenarnya itu lebih ke hak orang tua sih. Cuman kan orang tua pengen ngedidik anak, punya anak yang bertanggung jawab, anak yang laki-laki yang bertanggung jawab, mentalnya kuat, punya daya juang yang tinggi lah. Gue yakin semua orang tua, bapak-bapak gitu terutama pasti pengen punya anak laki-laki kayak begitu. Betul. Ini kita peruntukan ke laki-laki aja sih ya, bukan ke perempuannya. Pasti pengen semua punya kayak gitulah. Dan kalau dengan cara kita ngasih serba semuanya ada, semua serba gampang, semua serba yang mewah, yang keren atau yang apa, kan pasti dia ngerasa anjir gua anak orang kaya nih. Dia sadar dan terus dia makin lama makin serba menggampangkan semua hal gitu. Ini justru kadang kan itu mesti dari dua pihak, dari kesadaran anaknya dan juga dari cara orang tuanya mendidiknya. Gitu. Kalau enggak sih menurut gua nggak bisa juga. Mesti sama-sama. Karena kan kalau berpikirnya kan kalau hidup itu nggak di atas terus lah bahasanya gitu kan. Amit-amit ada resiko yang terjadi, misal aja nih yang bapaknya awalnya kayak udah jadi jatuh miskin tuh anaknya gimana? Pasti akhirnya ada shock banget nih. Mungkin anaknya jadi kan baik banget, pengen ini itu, pengen langsung udah lah anjing gue ini aja langsung kayak ngoceh-ngoceh sendiri gitu-gitu kan. Terus langsung mulai lah mencoba-coba malah uang-uang panas, hasil uang-uang yang aneh-aneh. Karena dulu gue gampang. Akhirnya jadi berusaha yang gampang juga. Betul. Orang-orang seperti itu mikirnya, gue udah tahu nih, orang tua gue akan kasih. Orang tua gue akan kasih, jadi gue ngerasa terus ada berasa aman, terus berasa enak. Ya itu tuh yang jadi ngebangun, jadi cenderung males ya. Ya gue ngapain usaha orang gue ternyata, atau ngapain gue kerja atau ngapain gue usaha, karena orang tua gue ternyata udah ngasih gue kok tiap akhir bulan. Sesimpel itu. Ini juga yang dari sisi orang tuanya yang gue lihat ya. Membuka usaha, orang-orang yang mulai dari nol itu keras banget sampai bertahun-tahun buat ngumpulin modal doang ya. Sedangkan anak-anak ini yang baru remaja udah bisa buka usaha. Bener. Tapi menurut gue jauh lebih better begitu. Walaupun kalau kita ngebangun usaha dengan modal yang siap, tapi mental kita nggak siap, itu bisa dengan gue yakin 100% hancur. Dengan gini, misalnya dia kasih modal besar sama orang tuanya nih, mentalnya masih mental anak yang mau have fun, masih mental yang lemah, terus masih mau malas-malesan, cuman buat buka usaha biar keren. Wah, orang yang serius aja bisa gagal banget kok. Makanya weekend langsung ke apa? Live music, semua kata healing kan, usaha berat boy gitu. Padahal baru gitu doang. Sedangkan lu aja, ini anak-anak yang udah enak aja, lu buka usaha nggak mikir cari modal dari nol gitu, yang udah gue mau franchise nih bahasanya nih. Modal 70 juta, nggak perlu gue cari. Aku mau buka usaha franchise Nah jadinya apa? Bokapnya kasih juga, udah. Kalau gagal nggak udahlah, karena dia nggak ngerasain kan susahnya ketika mencari modalnya itu. Bener. Orang-orang yang mulai dari nol aja nih, yang kayak bener-bener start dari nol, dan arti gue nggak bilang dari nol tuh kayak dia dari lahir. Ya lahir kita dikasih makan sama orang tua. Ada inilah nolnya ini ya. Maksudnya memang bukan dari keluarga yang kaya, keluarga yang sederhana lah.
itu aja mereka sangat serius, sangat capek-capek. Makanya kenapa mereka mengurangi modal itu hati-hati dan penuh perhitungan, penuh analisa, penuh mereka bener-bener haus akan belajar ilmu gitu segala macam. Kalau mereka enggak ini, enggak ya? Pasti enggak gitu. Karena ini bukannya kita asal nyablak atau asal nyebut ngomong asal, karena ini mayoritas nih, tapi kita kutip dulu, enggak semua anak orang kayak begitu. Enggak semua anak orang kayak begitu, karena kita lihat yang anak-anak konglomerat juga mau kerja segala macam, maksudnya mentalnya nggak kayak begitulah. Kayak begini nih, ini menurut gua, yang menurut kita lebih tepatnya faktornya adalah kayak gitu. Dan justru ada kelebihannya nih. Kelebihan gue ini bukan buat orang kaya. Kelebihannya pasti secara fasilitas lah. Cuma untuk orang-orang yang start dari nol nih, orang yang start dari bawah, itu ada kelebihannya. Mereka tuh kalau daya juang lebih tinggi, mental lebih kuat, karena mereka udah kerja, kumpulin modal semua sendiri, segala macam, daya juangnya tinggi, mentalnya kuat. Tapi memang struggle-nya panjang. Durasinya lebih lama aja. Betul. Kalau anak-anak yang orang kaya kan, mereka pun berhasil, kekurangan satu. Orang-orang udah tahu, ini mau dari bokap lo. Even mereka itu semua mulai berusaha loh. Pasti tetap dianggap orang tuanya. Ya itu yang kayak gue bilang tadi yang di awal, gue punya temennya kayak gitu. Iya. Dia berusaha memaksakan membangun flexing terus dan memaksakan kalau orang sekitarnya atau follower dia di sosial media. Bahwa ini orang nih, gue ini startnya dari nol. Bokap gue tuh nggak ngebantu gue sama sekali. Padahal kita udah tahu. Lo itu pure dari bokap lo. Pernah juga kejadian nih anak buka usaha aja yang bener-bener dilepas, jadi orang tuanya cuma kasih modal ya. Enak juga sih kasih modal ya. Enak juga ya. Dikasih modal, lalu neneknya buka punya ide sendiri ya, buka sendiri, gagal. Kalau nggak salah udah usaha, jadi kayak bener-bener ngebakar uang orang tuanya, dan orang tuanya ngomong sama gue sendiri. Kalau saya itu dia ada kebetulannya gue udah ketemu orang tuanya. Jadi gue kayak tau lah real story-nya dari orang tuanya ngomong AIWO ke gue. Ini orang tua temen gue juga ngomong gini. Saya itu nggak mau anak saya ngikut sama orang, kerja sama orang. Jadi kalau kayak anaknya mau apa, mau usaha apapun, bokapnya terus bener-bener kasih duit karena ya bokapnya kaya. Nah, jadinya begitu tuh anaknya ketika buka usaha yang bener-bener dari tangannya sendiri nggak bisa. Dan saat ini sekarang lanjutin usaha bokapnya dan pengen banget dia dari nol, padahal enggak. Benar-benar. Ya kalau orang-orang yang dari bawah justru kan mereka tuh biasa mulai usaha cuma usahain lagi tren. Mereka tanpa ada meriset lebih dalam survei pasar, produk lah dan lain-lain, kualitas segala macam. Mereka tuh nggak berpikir gitu loh. Karena kalau orang-orang yang dari bawah pasti, karena mereka tahu nih, gue kumpulin anggap modal 100 juta nih, itu susah misalnya. Itu gue mau buat usaha 40 juta atau 30 juta, itu pasti gue mateng banget rencananya. Gue survei market, segala macam, gue produk ini dibutuhin apa enggak, bagus apa enggak kualitas dari produk atau layanannya segala macam. Pasti kan mateng. Itu pun aja dan serius itu, chance besar itu sangatlah mungkin gitu untuk gagal ya, karena semua hal itu bisnis itu penuh kegagalan. Apalagi yang dengan asal buka, ini buka aja. Itu gimana? Pi mau buka usaha ini Pi, yaudah ntar mau Pi transfer. Yaudah kita buka usaha. Iya, udah jadi. Jadi malas banget sih jadinya emang. Untuk menghargai suatu pencapaian tuh susah karena mereka udah semuanya udah dicapai. Nggak pernah, iya benar ya. Karena mereka udah semuanya tercapai. Jadi untuk daya juangnya tadi nol, males, ya. Ya benar. Indra Kents pernah mau kata-kata miskin tuh privilege. Iya. Ya dan memang gue tau yang dia masuk privilege tuh ini, kita bisa lebih menikmati hasil perjuangan itu kalau kita mulai dari nol. Ngerti gak? Jadi tahu. Iya, kita susah, kita tahu nih, kita struggle mulai usaha atau apapun itu. Ya memang yang salah karena yang dia ngomong sih. Dia yang salah, makanya yang ngomongnya tokohnya salah. Iya, omongannya sih benar karena dia ngomong jadi orang tuh ya salah harapnya. Padahal kalau dipikir-pikir emang benar kata-katanya. Kita berjuang capek sampai banyak pengorbanan, nangis atau apa sedih-sedih gitu karena gagal banyak gitu. Tapi pas kita berhasil, senang sekali. Senang banget itu. Malah jadi mager flexing. Bener. Karena kayak, gue udah bahagia. Contoh udah berkeluarga, gue sama keluarga gue udah bahagia, udah cukup. Iya. Usaha jalan perlahan. Sama mungkin lah banyak gitu loh. Bener. Nah karena gitu loh, makanya miskin to privilege mungkin dari sudut pandang itu benar. Cuma dari sudut pandang orang yang menyampaikan kurang benar. Jangan tiru ya. Ya itu kayak agak ini sih. Nah yang mungkin ini kayak pertanyaan gue yang belum terakhir nih, yang sebenarnya gue pengen tahu sudut pandang lo juga nih. Kita udah bahas banget nih kenapa bisa mental lemas segala macem. Possible gak, mungkin gak nih orang-orang yang anak orang kaya atau yang terlahir dari keluarga kaya ini mereka bisa punya daya juang yang tinggi dan mental yang kuat, bisa atau enggak? Kalau gue menyatakan itu bisa. Sebenarnya bisa.
Tetapi kalau dari segi mental kayak dia contoh digebuk sampai 0, terus kayak berusaha untuk bangkit, itu kayaknya sedikit banget. Oke. Jadi kayak kemampuan untuk itu yang tuh kayak survive-nya kalau beberapa kayak kena musibah jadi 0 lagi, jadi 0 lagi, jadi 0, kan belum pernah 0. Itu menurut gua kayak agak susah chance-nya. Ketolong karena udah ada relasi doang, jadi menurut gua bisa aja. Nah, lu kan bilang bisa. Tapi dengan cara apa begitu? Dengan mungkin dari didikan orang tuanya atau dari inisiatif anaknya? Kalau banyak yang gue lihat ya, yang gue lihat itu pertama ada dorong dari orang tuanya. Oke. Jadi first banget yang mulai sebenarnya orang tuanya. Oh iya. Mulai nge-push dia. Tapi ya itu berbagai macam cara lah ya. Banyak banget tuh cara itu. Nah, di satu sisi langsung ke arah anaknya nih. Kalau emang secara dari segi orang tuanya itu cukup intens kasih taunya, anaknya lama-lama udah bakal berubah. Oke. Dari situ anaknya baru memulai. Iya. Jadi menurut gua bisanya karena itu ngebangun ininya lah yang lama gitu loh. Iya, butuh waktu dan pribadi anaknya itu yang lama. Gue cukup setuju sama apa yang ngomongin. Ini bener-bener pertama ya menurut gua sedikit sekali anak yang sadar. Biasa anak tuh sadar tuh pilihan dua, antara orang tua atau enggak memang ada suatu kejadian yang bikin dia malu. Contoh, gua udah umur segini tapi gua masih ngerek-ngerek sama orang tua. Gue liat anak perempuan, dia kan laki-laki nih. Gue perempuan udah kerja dan ngasilin uang sendiri dan mandiri. Jadi ada banyak faktor nih. Cuma kalau dari anak inisiatif jebret tiba-tiba, gue rasa sedikit banget. Tapi kalau rata-rata ada suatu kejadian, mungkin dari temennya, atau motivasi, atau dari orang tuanya. Sebenarnya menurut gue cara paling enak tuh bisa dari mana aja. Cuman better dari orang tuanya. Nah ya. Biar dan itu untuk ngebangun mental yang kuat, punya daya juang. Effort segala macam itu butuh waktu banget sih. Kalau menurut kita berdua pokoknya gitu deh. Pokoknya semua ya ini yang kurang-kurangnya dari anak orang kaya nih. Dari orang kaya. Secara fasilitas sih oke. Cuma secara personality dari mental segala macam itu yang agak lemahnya di situ. Mungkin ya segitulah mungkin pembahasan kita kali ini. See you in the next episode.